Halo teman-teman DM Radio. Pada audio dan video kali ini kita akan membahas apakah tanda binatang itu. Mari kita baca sama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Untuk mengetahui apakah tanda binatang itu, Anda dan saya perlu mengetahui apakah tanda binatang itu, tapi Anda dan saya juga perlu memperhatikan apa tanda Tuhan atau meterai Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya untuk mengetahui apakah meterai Tuhan dan apakah meterai Tuhan itu, mari kita lihat di dalam buku 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, kalau Anda dan saya lihat bahasa Indonesianya agak kurang tepat ya. Itulah sebabnya saya rindu membaca di dalam versi yang benar, yaitu dalam versi King James. Nah, di dalam versi King James, di situ dikatakan, nevertheless the foundation of God stands sure, having this seal, the Lord know them that are his, and let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Kalau Anda dan saya perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, di kalimat yang terakhir, di situ dikatakan let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Nah, bahasa Indonesianya dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Seharusnya terjemahannya adalah setiap orang yang diberikan nama Kristus di dalam dirinya, dia akan meninggalkan kejahatan. Nah, itu sebenarnya terjemahan sesuai dengan yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19, kalimat yang terakhir. Jadi dengan kata lain, Anda dan saya yang mau menerima meterai Allah, meterai Tuhan, maka di dalam diri Anda dan saya memegang atau memakai atau menerima tabiat Kristus. Nama Kristus adalah tabiat Kristus. Itulah sebabnya ketika Anda membaca mengenai nama, itu sebenarnya merujuk kepada tabiat. Nah, kalau demikian, kesimpulannya adalah menerima meterai Tuhan itu sama dengan menerima nama Tuhan, menerima tabiat Tuhan. Dan jangan heran kalau Anda dan saya membaca di dalam buku Testimony to Minister halaman 445, di situ dikatakan mereka yang mengalahkan dunia, daging, dan si jahat adalah orang-orang yang disayangi, yang akan menerima meterai Allah yang hidup. Jadi kalau Anda dan saya mengalahkan dunia, daging, dan si jahat adalah orang-orang yang disayangi, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menerima meterai Tuhan yang hidup. Dengan kata lain, orang-orang ini sementara diberikan nama siapa? Nama Kristus atau tabiat Kristus. Tabiat Kristus ada dalam diri Anda dan saya. Kemudian, selanjutnya kalau Anda perhatikan di dalam kutipan selanjutnya, Testimony for the Church volume 5 halaman 216, alinea yang kedua, di situ dikatakan meterai hanya diberikan pada orang-orang yang suci dan tanpa noda. Anda dan saya kalau mau menerima meterai Tuhan, Anda dan saya harus tanpa noda dan harus hidup suci. Karena Kristus pun hidup di dunia ini, tabiatnya benar-benar suci. Dan kalau Anda dan saya mau untuk menerima meterai Tuhan, harus ada nama Kristus. Dengan kata lain harus memiliki tabiat Kristus, dan tabiat Kristus adalah suci. Di kalimat selanjutnya, meterai Tuhan tidak akan pernah diberikan pada dahi pria atau wanita yang tidak suci. Meterai itu tidak akan diberikan pada dahi pria atau wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Jadi kalau Anda dan saya yang masih bercita-cita untuk ambisi mendapatkan dunia, maka jangan pernah bermimpi Anda dan saya akan dimeteraikan. Kalau Anda dan saya tidak dimeteraikan, maka hasil kehidupan Anda dan saya pada akhirnya adalah neraka. Meterai itu tidak akan diberikan pada dahi pria atau wanita yang berlidah palsu,
atau hati yang penuh penipuan. Semua orang yang menerima materai itu haruslah tanpa noda di hadapan Tuhan. Calon-calon penghuni sorga adalah calon-calon orang-orang yang benar-benar hidup murni dan tanpa noda. Pertanyaannya, apakah Anda yakin Anda hidup murni? Apakah Anda yakin Anda hidup di dunia ini tanpa noda? Apakah Anda yakin Anda hidup ini tanpa ada dusta? Apakah Anda yakin Anda hidup di dunia ini Anda benar-benar memiliki tabiat Kristus? Jikalau pertanyaan ini tidak disanggupkan oleh Anda dan saya untuk menjawabnya, dan Anda sendiri masih belum memiliki tabiat Kristus itu sendiri. Dunia dan kejahatan harus jauh dari kehidupan Anda dan saya. Ini adalah kriteria di mana Anda dan saya baru menerima akan materai Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau Anda dan saya melihat materai Tuhan, itu adalah tabiat Tuhan ada dalam diri Anda dan saya. Dan tabiat Tuhan sama juga dengan nama Tuhan. Pertanyaan saya, nama Tuhan dinyatakan di dalam mana? Kalau Anda perhatikan baik-baik di dalam 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan, hanya ada satu-satunya hukum Tuhan dari antara 10 hukum yang ada materai Tuhan. Tanda materai Tuhan dinyatakan dalam hukum keberapa? Dari antara 10 hukum? Hukum keempat. Karena kenapa? Mari kita lihat buktinya. Kalau kita pergi ke buku Bible Commentary volume 7 halaman 980. Di situ dikatakan materai Tuhan yang hidup diberikan pada orang-orang yang dengan hati-hati memelihara Sabat Tuhan. Orang-orang yang memiliki materai Tuhan pada dahi mereka harus memelihara Sabat hukum keempat. Pemeliharaan yang benar akan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Tuhan. Nah, tolong perhatikan baik-baik bahwa tanda materai Tuhan dinyatakan di dalam hari Sabat. Mengapa demikian? Mengapa materai atau tanda Tuhan itu dinyatakan ditulis dalam hari Sabat? Nah, ada 10 perintah Tuhan. Ada perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat, perintah kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, kalau Anda lihat dari antara 10 perintah ini, hanya perintah yang keempat, di sanalah ditulis nama Tuhan. Ada juga di perintah yang kedua ada ditulis nama Tuhan. Tetapi yang lebih komplitnya itu ada di perintah yang keempat. Hukum yang keempat yaitu hukum Sabat. Mari kita lihat sama-sama. Kalau Anda baca dalam Evangelis 235, di situ dikatakan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia Sabat sebagai suatu tanda antara Dia dengan mereka, sebagai suatu ujian kesetiaan mereka. Mereka yang sesudah terang mengenai hukum Allah itu sampai kepada mereka, terus melanggar dan meninggikan hukum manusia di atas hukum Allah, pada krisis besar di depan kita akan menerima tanda binatang. Nah, kita jangan dulu bahas mengenai tanda binatang, tetapi mari kita lihat kenapa hari Sabat, hukum keempat, di situ ditulis mengenai nama Tuhan secara komplit. Bukan hanya nama Tuhan, identitas Tuhan dengan komplit. Nama, gelarnya, dan juga wilayah kekuasaan. Mari kita buktikan sama-sama. Mengapa materai atau tanda Tuhan dinyatakan dalam hukum keempat? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena di dalam hukum yang keempat, hari Sabat ada nama dan identitas Tuhan. Mari kita lihat ya. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari saya ajak Anda dan saya melihat alasan yang pertama ini. Kalau Anda perhatikan
Nama Tuhan ditulis di dalam hukum yang keempat, tidak ada di hukum yang lain. Di hukum yang kedua ada nama Tuhan. Kalau Anda lihat nama Tuhan, itu ditulis dengan nama Tuhan huruf besar semuanya. Itu sebenarnya kalau lihat bahasa aslinya ditulis dengan kata Jehovah. Jehovah. Nah, ini adalah nama Tuhan. Saya berikan contoh, nama saya Maxi Nelson Neno. Nah, ketika orang menggunakan nama saya Maxi, itu nama saya. Tapi ada yang juga mengatakan, Papa, itu gelar saya. Karena saya memang seorang bapak. Ada yang juga bilang, guru. Karena saya juga guru. Ada juga bilang, oh, petani, saya juga petani, gelar saya petani. Tetapi kalau mau tahu nama saya bukan petani. Nama saya juga bukan guru, nama saya bukan papa. Nama saya Maxi Nelson Neno. Jadi kalau Anda lihat dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, waktu baca Tuhan huruf besar semua, itulah nama Tuhan. Dan nama ini terlalu kudus. Orang Yahudi saja kalau menulis nama ini harus ganti pulpen. Bukan hanya ganti pulpen, mandi. Baru mereka nulis. Bahkan membaca, ketemu nama ini pun, nama Tuhan huruf besar semua atau ditulis dengan bahasa aslinya Jehovah, itu diam. Karena saking kudusnya. Dan di dalam hukum keempat, itu bukan hanya nama saja. Tetapi juga ditulis gelarnya dan wilayah kekuasaannya. Namanya dan wilayah kekuasaan. Namanya adalah Tuhan Jehovah. Kemudian wilayah kekuasaannya itu adalah langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian dia punya gelar adalah Sang Pencipta. Pencipta langit dan bumi. Nah, itulah sebabnya kenapa meterai Allah itu adalah hari Sabat. Dinyatakan hari Sabat karena di dalam hari Sabat, hukum keempat, ada nama dan identitas Tuhan. Nah, inilah namanya, gelarnya, kemudian wilayah kekuasaannya, langit dan bumi. Oke? Nah, Anda dan saya sekarang sudah mengerti. Kemudian bagaimana dengan alasan kedua? Alasan yang kedua, mengapa meterai atau tanda Tuhan dinyatakan dalam hukum keempat? Jawabannya adalah dari antara semua perintah Allah, yang setan paling benci adalah hukum keempat, yaitu hari Sabat. Mengapa setan sangat benci? Karena begini, nama setan itu adalah naga, bapak segala pendusta, roh najis, kalau bahasa Batak begu, sibolis. Dia tidak memiliki nama yang elok seperti nama Tuhan. Dia tidak memiliki reputasi nama yang baik di sorga dan di seluruh alam semesta. Namanya dikenal di alam semesta ini sang pendusta, roh najis, naga, demon, devil, pembawa kejahatan, si ular tua. Itulah namanya. Dan nama ini sangat menjijikan, bukan hanya di bumi, tetapi di sorga dan di seluruh alam semesta. Dan ketika dia melihat reputasi Tuhan, nama Tuhan ditulis dalam hukum keempat, dia benci hukum yang keempat ini. Tuhan sengaja menulis nama dan identitasnya tidak di hukum yang lain, di hukum yang keempat. Anda cek sendiri. Hukum keenam, jangan membunuh, tidak ada nama Tuhan di sana. Identitas Tuhan tidak ada. Memang tabiat Tuhan tidak membunuh ya. Tetapi tabiat Tuhan secara lengkap ditulis. Dan juga identitas Tuhan ditulis secara lengkap di dalam hukum yang keempat. Kemudian, gelarnya adalah pencipta. Gelar Tuhan adalah pencipta. Memangnya saudara pikir, teman-teman DM Radio berpikir bahwa setan bisa menciptakan? Iya, dia bisa menciptakan kejahatan. Dia bisa menciptakan kerusuhan. Dia bisa menciptakan kematian. Tetapi dia sendiri tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia yang tadinya tidak ada diciptakan menjadi ada. Itu tidak bisa. Hanya ini adalah otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya waktu Tuhan menulis identitasnya, aku adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dia benci. Karena kenapa? Karena setan ini orangnya ambisius. Oknum yang ambisius sejak dari sorga. Dia ingin sama dengan Tuhan, bahkan melebihi Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi, dia tidak bisa menciptakan. Yang dia menciptakan itu adalah hal yang jahat. Tetapi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sama seperti menciptakan terang, matahari, benda-benda di angkasa tidak bisa dibuat oleh setan.
Dan bahkan manusia tidak bisa dibuat oleh setan. Tumbuh-tumbuhan, burung, semuanya tidak bisa diciptakan oleh setan. Ini hanya bisa diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Sang Pencipta menulis identitasnya sebagai pencipta. Akulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di hukum yang keberapa? Keempat, itulah hari Sabat. Kemudian, yang berikutnya adalah wilayah kekuasaan langit dan bumi. Memangnya, teman-teman DM Radio, teman-teman berpikir, ini di video kali ini, audio kali ini, Anda dan saya akan dengarkan penjelasannya. Makanya simak baik-baik. Memangnya Anda berpikir bahwa setan memiliki wilayah kekuasaan? Mana ada wilayah kekuasaan? Dia mengklaim dunia ini adalah miliknya. Tetapi kenyataannya apakah dunia ini adalah miliknya? Tidak. Dunia ini diklaim oleh para penguasa dunia. Tetapi dunia ini adalah milik siapa? Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa dunia dan segala isinya, langit dan bumi adalah miliknya. Dia tulis di dalam hukum yang keberapa? Hukum pertama, kedua, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10. Tidak, hanya di hukum yang keempat. Itulah makanya meterai Tuhan sengaja ditulis di dalam hukum yang keempat. Alasan kedua, kenapa meterai atau tanda Tuhan dinyatakan dalam hukum keempat? Karena dari antara semua perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, setan paling benci hukum keempat ini, yaitu hari Sabat. Itulah asal-alasannya. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa meterai dan tanda Tuhan dinyatakan dalam hukum keempat atau hari Sabat? Alasan nomor 3, teman-teman dan radio tahu kenapa? Karena hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan terakhir sebelum kiamat. Mau Anda dan saya percaya atau tidak, yakinlah bahwa hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan terakhir sebelum dunia ini tamat riwayatnya. Dari mana saya tahu? Saya ingin membaca satu kutipan dalam buku Kemenangan Akhir halaman 526. Alinea yang ketiga. Di situ dibilang begini. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan, karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan di atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Sang Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, menerima tanda binatang, maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi menerima meterai Allah. Anda sudah dengarkan alasannya, teman-temanku DM Radio, bahwa sesungguhnya hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan terakhir sebelum kiamat. Oh, mau agama apapun yang Anda miliki, Anda dan saya akan diperhadapkan dengan ujian kesetiaan terakhir. Anda dan saya melihat bahwa di dunia ini yang memelihara hari Sabat, beribadah hari Sabat itu adalah Yahudi dan Seventh Day Adventist Church, gereja Masih Advent dari ke-7. Saya mau katakan Anda tidak perlu jadi Yahudi, karena Yahudi ibadah hari Sabat pun menolak Tuhan Yesus. Dan Anda dan saya juga tidak perlu menjadi anggota gereja Advent. Yang perlu Anda ikut adalah ikut saja Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya mengikuti Tuhan Yesus, maka Anda dan saya, Isa Al-Masih, Anda dan saya akan beribadah hari Sabat. Dan Anda dan saya akan menjadi umat yang sisa. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu untuk melihat kata-kata ini. Dan ada yang mengatakan bahwa burung sejenis akan terbang bersama. Bisa jadi Anda akan bergabung bersama dengan kumpulan-kumpulan umat-umat Tuhan yang percaya. Bukan hanya yang mengudus, bukan hanya memelihara hari Sabat, tetapi semua ketetapan Allah yang ada di dalam firman-Nya. Dengan demikian, orang-orang akan dikumpulkan menjadi kumpulan umat-umat Tuhan. Nah, kalau demikian, pertanyaan saya selanjutnya adalah,
Mengapa ini akan menjadi tanda kesetiaan? Karena kenapa? Inilah pertentangan besar. Itulah sebabnya. Kalau Anda dan saya pergi ke Matius pasal 24 ayat ke-20, di situ amaran Tuhan Yesus kepada Anda dan saya bahwa Anda dan saya perlu berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Karena nantinya pada waktu ujian kesetiaan, pertentangan mengenai hari ibadah ini, sahabat-sahabatku, Anda dan saya bisa jadi akan terbang ke sini kemari untuk menghindari penganiayaan, untuk menghindari kematian. Itulah sebabnya kalau lihat dalam bahasa Inggrisnya, di situ dibilang, but pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Kalau lihat bahasanya di sana bukan melarikan diri, your flight, penerbanganmu. Artinya Anda dan saya berdoa supaya Anda dan saya jangan nanti pada hari Sabat itu menjadi suatu ujian di mana Anda akan melanggar perintah Tuhan, yaitu perintah yang keempat ini. Karena kenapa? Karena tekanan dari sini sana menyebabkan hukum yang keempat Anda dan saya langgar. Tuhan sementara mengamarkan Anda dan saya untuk seperti itu. Nah, sekarang Anda dan saya sudah mengerti mengenai tanda atau meterai Tuhan itu. Kalau demikian, apakah tanda binatang itu? Apakah tanda binatang itu? Mari saya bawa Anda dan saya, teman-teman di radio, kita baca sendiri dalam buku Wahyu 13 ayat 17. Di situ dibilang begini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau Anda dan saya perhatikan mengenai tanda itu, inilah tanda binatang. Jadi ada dua, tanda Tuhan dan tanda binatang. Tanda Tuhan itu dinyatakan di hari Sabat. Tapi kalau Anda mau katakan mengenai tanda Tuhan, Anda dan saya harus memiliki tabiat Tuhan, tabiat Kristus. Tetapi itu dinyatakan di dalam hukum keempat. Nah, kalau demikian, tanda binatang itu apa? Tanda binatang itu, kalau perhatikan baik-baik, di dalam buku Evangelis halaman 234, saya ingin baca untuk Anda dan saya. Ada 3 kutipan di sini yang akan memberikan pandangan kepada Anda dan saya untuk mengerti tanda binatang itu sebenarnya apa. Nah, kutipan yang pertama, tanda binatang itu adalah Sabat kepausan. Itu adalah kutipan pertama dalam Evangelis 234. Kemudian dalam buku Bible Commentary, volume 7 halaman 980 tahun 1900, di situ dibilang begini, apabila ujian itu datang, maka akan jelas ditunjukkan apa itu tanda binatang. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Jadi saya mau tanya, kalau sesuai dengan Bible Commentary volume 7 halaman 980, tanda binatang itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Jadi tanda Tuhan dinyatakan dalam hari Sabat, tanda binatang itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Selanjutnya, kutipan yang ketiga adalah Testimony for the Church, volume 8 halaman 117. Di situ dikatakan tanda atau meterai Allah itu dinyatakan dalam pemeliharaan Sabat hari ke-7, peringatan akan penciptaan Tuhan. Tanda binatang adalah kebalikan dari ini, pemeliharaan hari pertama dalam pekan. Saya mau tanya, kalau tanda Tuhan dinyatakan di dalam hari Sabat, tanda binatang adalah apa? Hari Minggu, Sabat palsu. Jadi sekarang kita sudah melihat dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan mengenai tanda binatang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin Anda dan saya baca buku Wahyu 13 ayat 16. Teman-teman DM Radio, mari kita lihat buku Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sekarang, di dalam Wahyu 13 ayat 16, di situ dikatakan bahwa semua orang akan diberikan tanda. Baik orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanan dan pada
dahinya. Nah, pertanyaannya kenapa pada tangan kanan dan dahi? Mengapa di tangan kanan atau dahi? Dia tidak menggunakan dan ya. Saya ingin mengoreksi kembali. Jadi di dalam ayat itu tidak menggunakan kata dan, tapi menggunakan kata atau. Nah, sekarang mari kita simak perlahan-lahan. Tanda binatang mengapa ditaruh di tangan kanan atau di dahi? Mari kita simak baik-baik. Kalau lihat di dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi King James, saya ingin kembali mengajak Anda untuk membaca. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Jadi, tanda ini akan diterima? Tidak. Kalau lihat di sini, itu adalah a mark in the right hand. A mark in the right hand ini artinya bahwa sesungguhnya tangan kanan adalah melambangkan tindakan. Tindakan. Sementara forehead ini adalah dahi. Inilah melambangkan apa yang Anda pikirkan dan renungkan dan apa yang Anda sementara ingat terus. Renungkan siang dan malam. Jadi, kata lainnya adalah tangan kanan melambangkan apa yang Anda kerjakan. Anda kerjakan atau Anda akan dikontrol secara fisik. Sementara kalau di dahi ini adalah yang melambangkan bukan sekedar hanya pikirkan dan renungkan. Tetapi adalah mental dan rohani. Bahkan ini menjadi tabiat Anda dan saya. Tabiat Anda dan saya. Nah, sekarang kalau Anda dan saya perhatikan mengenai di tangan kanan atau di dahi, maka Anda dan saya akan menerima salah satu, tidak harus dua-dua. Salah satunya. Itulah sebabnya jika Anda melihat kata yang dibilang di dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-17, sebenarnya di situ dia bukan bilang menerima, tetapi dia menggunakan kata head a mark. Head a mark ini memiliki tanda. Karena kata head memiliki artinya, ini kalau lihat bahasa aslinya menggunakan kata echo. Ini sama dengan menyimpan dan menjaganya. Jadi kalau hanya menerima, saya bisa buang. Kalau saya memakai, ini saya juga bisa buang. Tetapi yang menjadi permasalahannya dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ digunakan menggunakan kata memakai. Mereka yang memakai tanda itu. Tapi sebenarnya kalimat atau bahasa aslinya itu menggunakan kata head echo. Ini sama dengan menyimpan dan menjaganya. Menyayanginya. Menjaga, menyayanginya. Jadi Anda dan saya akan memiliki dan menyimpan dan menjaga tanda binatang itu. Dan ini akan menjadi tabiat Anda dan saya. Jadi bukan hanya menerima atau memakai, tetapi kata yang lebih tepatnya adalah Anda dan saya memiliki, menyimpan, dan menjaga tanda binatang itu. Kalau demikian, apa artinya? Mau yakin atau tidak yakin, tanda binatang yang Anda miliki dan menyimpan dan menjaganya ini adalah berhubungan dengan sistem jual beli. Akan berhubungan, ini adalah berhubungan dengan sistem penggunaan uang. Menggunakan uang. Itulah sebabnya jangan cinta uang ya. Saya mau tanya, bisakah Anda dan saya hidup tanpa jual beli? Bisakah Anda dan saya hidup tanpa uang? Karena kenapa saya bertanya seperti itu? Gara-gara uang, Anda dan saya bisa terima tanda binatang dan batal menerima tanda Tuhan. Dan itulah sebabnya nasihat dari Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tahu tidak? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Demi uang Anda bisa menjual diri.
Demi uang Anda bisa membunuh orang tua dan teman, orang-orang terdekat. Demi uang Anda juga bisa tinggalkan anak. Demi uang Anda bisa tinggalkan orang tua. Demi uang Anda bisa berdusta. Demi uang Anda juga akan bisa mencuri. Demi uang Anda bisa membunuh. Demi uang Anda bisa juga melakukan persinahan, penyimpangan seks. Demi uang segala kejahatan Anda bisa buat. Karena kenapa? Karena Anda akan dituntun untuk mencintai uang. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tanda binatang ini yang Anda miliki dan Anda simpan bahkan menjaganya, ini berhubungan dengan sistem jual beli. Sistem penggunaan uang. Itulah sebabnya pertanyaan saya kembali. Bisakah Anda dan saya hidup tanpa uang? Bisa atau tidak? Maka banyak orang katakan ya tidak bisa lah. Oh kenapa? Iyalah segala kebutuhan saya beli dengan uang. Bahkan sekarang orang mau kentut pun, mau pergi ke toilet, mau memenuhi panggilan alam, harus bayar. Parkir mobil saja harus bayar. Loh bagaimana saya hidup tidak bisa? Loh bagaimana saya bisa hidup tanpa uang? Ini adalah hal yang mustahil. Impossible for me. Live without money. Oh kalau Anda bilang seperti itu, maka yakinlah Anda sementara mendewakan duit. Karena kenapa? Karena inilah rencana setan. Dan setan sangat suka jikalau Anda berkata seperti itu. Sebenarnya ini adalah sistem yang sudah mau merusak. Bukan sudah mau merusak, sudah merusak Anda dari ribuan tahun yang lalu. Dan Anda dan saya mau katakan, kalau Anda dan saya mau hidup tanpa uang, solusinya adalah, menghindari uang solusinya adalah, Anda dan saya harus tinggal di pedesaan. Anda dan saya harus tinggal dekat hutan. Bila perlu di hutan. Mari saya baca kutipannya, Adventist Home halaman 132 dan 133. Berulang kali Tuhan menasihatkan agar anggota jemaat kita membawa keluarga mereka keluar dari kota ke pedesaan. Di sana mereka dapat menghasilkan bahan-bahan kebutuhan mereka. Karena pada hari kemudian tentang membeli dan menjual adalah satu hal yang sulit sekali. Kalimat yang dibilang di situ menggunakan kata superlatif, bukan hanya sekedar sulit, tapi sulit sekali. Karena kenapa? Karena Anda dan saya akan digiring untuk bergantung kepada uang. Sementara digiring untuk bergantung kepada uang. Uang logam dulu, kepingan perak, kepingan emas, datang ke uang kertas sampai ke uang digital sekalipun, semuanya itu akan membentuk Anda dan saya untuk lebih mencintai dunia, mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Dengan sendiri Anda dan saya akan dituntun untuk terima tanda binatang. Sangat mudah bagi setan untuk menuntun Anda dan saya. Karena kenapa? Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang katakan, oh saya percaya Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi, mereka berani mengeluarkan kalimat bahwa aku tidak bisa hidup tanpa uang. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat salah dan bertentangan dengan prinsip Tuhan. Anda dan saya harus berani katakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini benar. Tetapi kenyataan yang terjadi, mental anak-anak Tuhan, anak-anak manusia yang hidup di dunia ini, telah dibentuk untuk berani berkata, saya tidak bisa hidup tanpa duit, tanpa uang. Mau uang apapun, sampai nantinya datang kepada uang digital yang akan dikembangkan oleh bank sentral manapun, Anda dan saya dituntun untuk menerima tanda binatang. Maka amarannya adalah Anda dan saya segera keluar dari kota untuk tanam tanaman, tanam makanan Anda sendiri. Jangan bergantung kepada uang, karena Anda akan mengalami bahaya secara fisik, mental dan rohani. Anda akan mengalami hal yang bahaya. Nah, itulah sebabnya mari kita bahas di sini mengenai kata atau. Karena di dalam buku Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17 menggunakan kata atau. Salah satu Anda terima, Anda akan dikontrol.
Ingat baik-baik, tanda binatang ini berhubungan dengan sistem jual beli. Berhubungan dengan sistem jual beli. Itulah sebabnya Anda dan saya cukup menerima salah satu. Bukan menerima ya, memiliki. Menyimpan dan menjaganya. Hanya salah satu. Memiliki dengan tangan kanan atau memiliki dengan dahi. Sekarang mari kita bahas apa yang dimaksudkan dengan menerima atau memiliki tanda binatang itu dengan tangan kanan. Tahu artinya? Artinya adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang Sabat, belajar tentang Sabat, serta praktekkan Sabat, aktif ibadah hari Sabat, bahkan pernah menyampaikan kebenaran Sabat, tapi karena situasi dan keadaan, yakni tetap tinggal di kota, pada masa krisis kelaparan, penggunaan uang digital diharuskan kepada setiap penduduk, maka dia terpaksa akan menerima dan memiliki tanda binatang itu atau ibadah hari Minggu. Yakinlah, ini yang disebut dengan menerima atau memiliki tanda, menerima dan memiliki tanda binatang itu dengan tangan. Karena masalah Kampung Tengah, oleh karena situasi dia tahu, bahkan dia pernah ajarkan, dia pernah menyampaikan, menuntun orang untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan dan ibadah hari Sabat, tapi oleh karena situasi tetap tinggal di kota, maka dia tidak memiliki pilihan. Dia mau tidak mau akan ibadah hari Minggu, terima tanda binatang dengan tangan. Bagaimana dengan menerima dan memiliki tanda binatang di dalam dahi? Di dalam dahi. Kenapa? Kenapa saya menggunakan kata di dalam dahi dan di dalam tangan? Karena sebenarnya Anda dan saya perhatikan, di situ bukan dengan with, tapi in. In iranya di dalam. Akan mengontrol Anda. Nah, bagaimana dengan orang yang menerima dan memiliki tanda binatang itu di dalam dahi? Itu adalah mereka yang dari awal mulanya telah tahu dan mengerti kebenaran Sabat, tetapi dari awal mulanya juga telah merancang di dalam otak dan dahi mereka untuk menyesatkan banyak orang di dunia dengan ajaran bahwa hari Minggu adalah hari ibadah yang benar, mencetak selebaran dengan membenarkan Sabat yang palsu, yaitu hari Minggu. Dan ini sama dengan menerima tanda binatang, menerima atau memakai tanda binatang pada dahi. Pada dahi. Jadi Anda dan saya sekarang sudah lihat jelas bahwa sesungguhnya orang yang memiliki tanda binatang di dalam dahi adalah memang sudah sejak awal mereka tahu tentang kebenaran Sabat. Mereka sudah tahu tentang ibadah hari Sabat, ibadah hari yang benar. Tetapi dari awal mulanya juga mereka telah merancang di dalam otak mereka, dahi mereka, untuk menyesatkan banyak orang di dunia dengan ajaran bahwa hari Minggu adalah hari ibadah yang benar. Mengajarkannya, kemudian menipu banyak orang, membuat selebaran, kemudian mengkhotbahkan di mana-mana. Dan bahkan mempengaruhi orang untuk ibadah hari Minggu. Maka ini adalah telah menerima tanda binatang itu, atau telah memiliki tanda binatang itu di dalam dahi. Itu artinya. Nah, kalau demikian saya ingin mengajak Anda dan saya baca Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9. Apa akibatnya? Apa upahnya orang yang menerima tanda atau memiliki tanda di dahi atau di tangan? Sama-sama dia punya upah dan juga dia punya akibat akan dialami oleh mereka ini. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka di ayat yang ke-10 mereka akan minum dari anggur cawan murka Allah yang tidak dicampur dengan campuran apapun. Anda dan saya akan menerima cawan murka Allah. Apa itu cawan murka Allah? Di dalam Wahyu 16 ayat yang kedua, maka pergi malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat
yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi Anda dan saya yang memiliki tanda itu pada dahi atau pada tangan akan menerima 7 malapetaka dan nanti hidup akan berakhir dengan kematian di api neraka. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang bilang. Itulah sebabnya pertanyaannya, bagaimana saya belum tahu mengenai pekabaran ini? Bagaimana dengan mereka yang belum mengetahui kebenaran ini? Bagaimana dengan mereka yang belum mengetahui tentang tanda binatang dan juga tanda Tuhan? Apakah mereka juga patut dipersalahkan? Saya bacakan untuk Anda di dalam buku Evangelis 2:34 dan 2:35. Tidak seorang pun dipersalahkan sampai mereka memiliki terang itu dan sudah menyadari kewajiban terhadap hukum keempat. Tetapi bila mana perintah itu dikeluarkan untuk memaksa sabat yang palsu, dan suara yang nyaring dari malaikat ketiga akan mengamarkan manusia terhadap penyembahan binatang dan patungnya, maka ditariklah garis yang jelas antara yang palsu dan yang benar. Lalu mereka yang masih terus dalam pelanggaran akan menerima tanda binatang. Jadi kalau Anda dan saya yang belum tahu, ya tidak bisa dipersalahkan. Namun jangan juga bilang begini, saya tidak mau belajar. Biar saja orang yang tahu, saya tidak mau tahu. Karena kalau saya tahu maka saya akan dituntut dan saya akan dipersalahkan. Anda juga tidak bisa bilang seperti itu. Karena firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Dengan kata lain, umatku binasa karena acuh terhadap pengetahuan dari Tuhan. Anda dan saya akan dituntut juga kalau masa bodoh terhadap pengetahuan yang Tuhan berikan. Anda dan saya akan dipersalahkan kalau tidak mau tahu terhadap kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, baik Alkitab, baik tulisan-tulisan Roh Nubuat, dan juga pekabaran yang Anda dengarkan yang benar melalui media sosial. Anda dan saya tidak bisa bilang, saya tidak mau tahu. Karena kalau saya tahu, saya akan dituntut. Tidak bisa seperti itu. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Mau binasa? Silakan masa bodoh dengan pengetahuan kebenaran ini. Tapi kalau mau selamat, jangan masa bodoh. Anda dan saya wajib untuk menggali. Dan kalau sudah tahu, jadilah orang bijaksana untuk menuntun orang kepada kebenaran. Itulah sebabnya panggilan untuk Anda dan saya. Pada saat ini, terimalah tanda Tuhan, bukan terima tanda binatang. Karena kenapa? Karena dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan tahu hati Anda dan saya. Tuhan tahu hari ini motif Anda dan saya. Tuhan tahu kata-kata Anda dan saya. Tuhan tahu rencana Anda ke depan. Bukan hanya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apakah Anda akan tetap setia untuk mau berkomitmen menerima meterai Tuhan? Atau Anda dan saya justru masa bodoh? Atau yang lebih parahnya, tahu tetapi pada akhirnya Anda dan saya bilang, karena situasi ya apa boleh buat. Anda dan saya janganlah menjadi orang-orang yang bodoh. Foolish in spirit. Tetapi harus menjadi orang-orang yang wise in spirit. Sehingga dengan demikian, Anda dan saya akan menerima meterai Tuhan. Kalau Anda dan saya menerima meterai Tuhan, yakinlah Anda dan saya akan menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah kami disanggupkan di akhir zaman ini untuk menerima meterai Tuhan, bukan menerima tanda binatang. Menerima tanda Tuhan, yaitu nama Tuhan, tabiat Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sudah dinyatakan di dalam hukum yang keempat, yaitu hari Sabat. Agar dengan demikian, kami akan menolak semua penentang-penentang. Semua kata-kata yang menentang hukum Tuhan, khususnya hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dengan demikian Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.